wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dapat kabar dari sahabat saya di Batam, katanya ada seorang kiai di Jawa Barat melihat saya dalam mimpi. Ini aneh, karena biasanya orang melihat saya di HP. Lalu saya tanyakan apa maknanya. Nampaknya Tuan Abdul Somad akan diundang acara haul. Apa bisa saya lihat jadwal dulu? Bagaimana cara mengundang Ustadz Abdul Somad? Apakah pakai proposal? Tidak perlu. Apakah perlu datang? Tidak perlu. Lalu cukup SMS atau WhatsApp saja. Kalau waktunya ada, saya akan datang. Jangan katakan kalau bupati yang undang datang, kalau pesantren tidak datang. Jangan ada dusta di antara kita. Maka akhirnya dapatlah kesepakatan saya akan datang. Tapi ternyata Kiai Aang tidak mau hanya lewat SMS dan WhatsApp. Beliau harus ketemu dulu. Saya husnuzon kedatangan beliau karena adab orang-orang tarekat dari dulu mengundang mesti ketemu. Walaupun terlintas juga di hati saya suudzon. Boleh jadi beliau mau ketemu, mau memastikan ini orang ada apa tidak. Karena banyak kita lihat yang ada di internet itu, tapi di alam nyata dia tidak ada. Contohnya Upin Ipin. Saya sudah bolak-balik ke Kuala Lumpur, enggak ketemu. Jarjit dan Meme juga tidak ada. Sampailah hari yang ditentukan, saya pun datang. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Senang hati berjumpa dengan Al-Mukarramah Pangersa Umi, kemudian Kiai Aang beserta seluruh keluarga besar Al-Mukarram Pangersa Uwa Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Santri-santrinya, murid-muridnya tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai angkatan darat sampai angkatan udara, semuanya, dari mulai DITII sampai yang lain-lain, semua yang hadir ini yang menyatukannya satu saja. Apa dia? La ilaha illallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau infakkan duitmu sebanyak apapun di atas muka bumi untuk mengumpulkan manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu tak bisa menyatukan orang. Ada seorang pejabat, dia beli ikan besar, dia masakkan kambing, daging, gulai untuk membuka orang supaya datang ke rumahnya dalam acara open house. Tapi tidak ada satupun yang singgah. Kenapa? Karena dekat musim kampanye. Tapi hari ini semua melimpah ruah. Ini semua kenapa? Hatinya bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling membanggakan saya adalah ternyata Pak Wakil Bupati salah seorang dari jamaah YouTubiyah. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, semoga kita mendapatkan barakah dari ilmu beliau insyaallah. Saya urutkan dari atas. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, sebagian tempat sudah membid'ahkan maulid ini. Kalau maulid bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah.
Nabi tidak pernah bicara sama sekali tentang hari kelahirannya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Buka kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Apa kata beliau dalam kitab itu? Ketika Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Siapa yang mengatakan dia tidak pernah bicara hari kelahirannya? Buka hurufnya, waw lam dal ta, wulida, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Maka hari Senin dia berpuasa. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dia mengenang hari kelahirannya. Hanya saja dia tidak beli kue tar dan lilin. Dia mengenangnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah, maka hari yang bersejarah itu dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita pun semua berpuasa pada tanggal Ashura, 10 Muharram. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anaknya, mama kenapa puasa hari ini? Pokoknya sudah begitu kata kiai, jangan nanya-nanya. Padahal di sana ada rahasia. Mengapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena hari itu bersyukur nikmat besar selamatnya Musa alaihissalam. Maka Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun mesti disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih hebat, Musa atau Muhammad? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak pernah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. La, tidak ada kesombongan dan keangkuhan, la fakhr. Tapi kita memuliakan semua para nabi. Tapi di antara para nabi itu ada ulul azmi. Di antara para nabi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga, ketika seorang laki-laki punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tidak kenal siapa itu Abdul Uzza. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua ingat. Siapa itu? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tanya satu nama. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama keren Anton. Hai Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza punya saudara namanya Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat Abdul Uzza masuk neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun Abdul Uzza masuk neraka. Karena dalam Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hai Abdul Uzza, ya apakah kau masuk neraka? Iya. Panas apa tidak? Sudah panas, kenapa nanya? Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa ilayya fi kulli isnain. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahaya yang kutugaskan untuk menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah, nanti kalau sampai masanya Aminah melahirkan anak, pulang ke rumah, sampaikan berita kelahiran. Maka Suwaibah pun pulang. Good night. Dia tidak ucapkan assalamualaikum karena dia kafir. Wahai Tuan Abu Lahab, ya keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Aku senang sekali adikku sudah mati meninggal dunia, tapi sekarang keponakanku menggantikannya. Maka wahai Suwaibah, saksikanlah sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau tidak lagi menjadi budak, kau bebas. Itulah sedekah terbesar
orang kafir Quraisy bersedekah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seekor unta yang paling murah 35 juta, budak hamba saya lebih mahal dari unta, paling tidak 50 juta. Maka Abu Lahab bersedekah menyambut maulid Nabi 50 juta. Kalau ada orang sekarang bersedekah 50 juta maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Sebarkanlah kertas sumbangan maulid Nabi. Ada yang nyumbang 500.000 di bawah Abu Lahab ente. Ada yang nyumbang 5 juta, agak dekat sedikit. 50 juta baru satu kelas, sama-sama kelas VIP. Begitulah kemuliaan orang yang memerdekakan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa bi dhanni alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau saya sampaikan 6 bait syair ini di masyarakat umum, mereka diam saja. Tapi di pondok pesantren Az-Zainiyah, ketika saya sampaikan bait syair ini, siswa mengangguk. Apa yang mereka anggukkan saya tak tahu. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, ada riwayat mengatakan dia diringankan azabnya setiap hari Isnin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa bi dhannil ladzi tula umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Allahu akbar. Oleh sebab itu, siapa yang suka hadir maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, tapi solat subuhnya jam 8, maka insya Allah satu sel dengan Abu Lahab. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang kelahirannya. Tadi saya diberitahu maklumat informasi, kita akan baca Ustaz Somad maulid, kalau tidak salah Kiai Aang menyebut maulid Al-Barzanji. Tadi Barzanji. Yang dibaca di pondok kita selain Barzanji, Burdah. Kemudian Simtut Durar juga. Al-Barzanji, kami di Sumatera juga baca Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu Barzanji, berjanji. Barzanji dari nama kota di Irak, namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Sukabumi Al-Sukabumi. Maka Imam Al-Barzanji bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Bapaknya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia pun lahir di Madinah. Sekolah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu kemudian diangkat menjadi mufti oleh kerajaan Turki Utsmani, ditempatkan di Yaman. Di hari tuanya dia menulis syair, itulah syair Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini not yang paling rendah ini. Do. Ya, kalau dibawa tinggi dia batu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir, tidak hanya 12 Rabiul Awal hari Maulid. Saat acara akikah anak dibaca, saat acara walimah anak dibaca, saat acara pindah rumah dibaca. Tidak hanya menunggu Maulid, baca Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayya nur
Marhaba ya nurul aini, selamat datang wahai cahaya mata kami. Dulu menyambut Nabi Muhammad, tapi sekarang ketika itu dibaca, keluar pengantin dari kamar. Marhaba ya nurul aini. Dulu Nabi Muhammad bercahaya-cahaya, dia pun keluar dari kamar bercahaya, rupanya pakai jelly. Masya Allah. Ketika anak diayun juga pakai itu. Marhaba. Anak diayun untuk dipotongkan akikahnya, marhaba, pada hari ke-7. Kalau tidak ada uang pada hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa ke-14, hari ke-21. Kalau tidak ada 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustaz Somad, boleh nggak kalau akikah anak saya ini saya tunda sekalian nanti pas khitan? Tanggung sekalian aja. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ustaz Somad, saya sekarang ada uang, dulu miskin susah nggak ada uang, sekarang sudah ada uang. Boleh saya akikah umur saya 40 tahun? Boleh, silakan. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa, tapi hanya akikah saja. Jangan minta bacakan Barzanji. Minta ayun. Marhaba ayyanur. Minta cukur rambut. Minta ganti nama lagi. Kalau saya ganti nama boleh. Saya di Pekanbaru Riau cuma dipanggil Ustadz. Sampai di sini Ustadz Kiai Haji Ajengan. Masya Allah, luar biasa. Komplit. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa pada zaman dulu sahabat Nabi tidak buat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka mencium telapak tangan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi halus daripada sutra dan lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad, dia, kenapa setiap kali kami cium tangan Ustaz Somad wangi sekali? Sebelum salaman saya oles pakai parfum. Ini dia punya wangi. Tapi Nabi Muhammad SAW keringatnya pun harum semerbak. Sampai ditampung oleh sahabat, dia simpan dalam botol. Sahabat mengambil barakah dengan Nabi SAW. Bekas air minum Nabi disimpan oleh Asma binti Abi Bakar, kirbah, kulit kambing yang dijahit tempat air. Ketika Nabi meninggal, Asma mengambil. Setiap anaknya demam, dia tuang air, dia minum dari bekas tempat minum Nabi Muhammad SAW. Khalid ibn Walid heran, kemana kalian suah? Peci saya hilang, peci saya hilang. Sahabat lain berkata, kenapa kamu cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Mereka bertabarruk dengan athar peninggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka cintanya. Tapi begitu sahabat Nabi ini hilang, maka zaman tabi'in mereka tidak kenal Nabi, maka ayah-ayah mereka membawa anak-anaknya. Di sini kami perang, Nabi patah giginya. Di sini kami perang saat Nabi kakinya luka. Di sini kami perang saat Nabi sholat jamaah. Di sini itu semua adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, ada ulama-ulama yang menulis sejarah Nabi dalam buku kitab. Yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Katsir, dan modern-modern banyak sekali. Ada yang ditulis oleh orang Islam, ada pula orang kafir yang menulis, namanya Karen Armstrong. Dari namanya saja Karen Armstrong, ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Dia menulis buku judulnya History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis lagi buku tebal, History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad, keselamatan untuk dia, SAW sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya mereka. Ada satu lagi orang kafir bernama Michael H. Hart. Dia tulis sejarah Nabi, 100 ranking most, lupa Inggrisnya, 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di atas muka bumi. Seandainya yang menulis itu orang Islam, dia buat Nabi Muhammad nomor 1, tidak aneh. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, lalu orang bertanya, kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor 1? Aku mau mengharap syafaat. Tapi Michael H. Hart, dia tidak ada harapan apa-apa. Ketika ditanya, diundang dia ke Kairo oleh Majelis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Islam. Kenapa kau buat Muhammad nomor 1? Karena aku lihat yang paling berhasil dalam kepemimpinan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata orang, kata hikmah,
aduwwun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Musuh mereka tapi dia berakal, lebih baik dia jelaskan kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Jangan sampai ibu ditanya oleh anak, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Maka dimanapun maulid, nanti Pak Wakil Bupati buat acara maulid, datang. Angkatan darat buat maulid, datang. Angkatan udara buat maulid, datang. Angkatan laut buat maulid, datang. Angkatan langit ini sekarang hadir acara maulid. Maka datang Habib Umar bin Hafiz, masih hidup, pimpinan dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, membuat lagi maulid kontemporer modern. Nama kitabnya Ad-Diya'ul Lami', Ad-Diya' cahaya, Lami' yang berkilau. Sebelum itu pula ada Al-Habib diyakini sebagai salah satu waliun min awliyaillah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang menulis dengan Simtud Durar. Salah satu ijazahnya berada pada Habib Anis Solo. Lalu kemudian ada pula yang menulis Burdah Al-Busiri, ulama besar dari Alexandria, 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Ada sebuah kota bernama Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu orang kalau buat kota, dia buat nama dia. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander. Kalau saya membuat kota, apa nama kotanya? Somalia. Di Alexandria ada satu makam Al-Busiri. Pada suatu hari Busiri sudah kena penyakit lumpuh, tak bergerak sama sekali. Tapi tangannya masih bisa. Akhirnya dia, apa yang bisa aku buat? Menulis. Dia pun menulis. Apa yang dia tulis? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Lalu dia pun tertidur. Dalam tidurnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan selempang berwarna hijau, burdah. Ini aja hijau kan? Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah, dipasangkan di tengkuknya, di bahunya, lalu ketika dia terbangun badannya sehat, segar bugar. Karena memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya menceritakan ini. Entah merinding karena kisahnya atau karena kipas angin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dikatakan karena kipas, kenapa tak dari tadi kan? Kita mau istiwa saat cerita ini. Mudah-mudahan kita termasuk, enggak, tak masalah, tak apa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat ketika hidup maupun sesudah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang pandai membuat nazam, yang pandai membuat syair, buatlah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan apa? DITI tadi. 2 istri dan apa tadi saya? Sampai selesai ini saya mau minta ijazahnya sebenarnya. Insyaallah. Selesai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disepakati kewaliannya. Begitu kata Imam Yahya Ibnu Sharaf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Al-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Tidak ada ikhtilaf tentang kewaliannya. Adapun yang lain ada ikhtilaf. Contohnya Abdul Somad. Ada yang mengatakan dia wali Allah, ada yang mengatakan wali murid dan wali kelas. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi SAW turun zikir itu kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anaknya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Sadiq. Dari Ja'far Sadiq turun kepada anaknya Musa Al-Kazim. Dari Musa Al-Kazim turun urutan yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun ke bawah yang ke-34. Itulah dia Syekh Khatib As-Sambas. Dari Syekh Khatib As-Sambas turun kepada turun kepada Syekh Talha. Dari Syekh Talha turun kepada
Muhammad Al-Mubarak, kemudian turun kepada Pangersa Abah Anam Tajul Khalwati, lalu kemudian Syekh Sahibul Wafa, Sahibul Abah Anam, lalu kemudian turun kepada Pangersa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazlul Ashhur. Bersilsilah keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau nanti dibaca ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, kenapa mama, kenapa papa, kenapa baca Abdul Qadir Al-Jilani? Pokoknya dari dulu sudah begitu, jangan tanya-tanya. Karena nasab silsilah keilmuan kita sampai kepada mereka. 34, 35, 36, 37, 38. Ada silsilah. Hadis juga begitu. Kamu ambil ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal 256. Mungkinkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak mungkin. Kalau gitu dia ambil dari mimpi. Ini bukan porkas. Ini bukan togel. Ini bersanad. Ini dia ambil dari siapa? Imam Al-Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam qiraat Warsh, qiraat Hafs, qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir ada silsilah nasab keilmuan. Dalam hadis juga ada. Dalam tafsir, buka tafsir Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari menulis tafsir bersanad an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Maka dalam tariqat juga begitu, bersambung nasab silsilah dari Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang tidak belajar pakai sanad lagi. Ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Nasab harus dihafal. Makanya kalau kuliah di Azhar harus ada 4 nasab. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Untung Azhar cuma nanya 4. Kalau dia tanya 5, saya nggak tahu yang kelima. Tapi Nabi Muhammad SAW menghafal itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Lu'ay Fir Kilab, cucu cicit dari Adnan, anak cucu cicit keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Nasab harus kita jaga. Sekarang ada orang tak bernasab. Kamu di mana? Bayi tabung. Nggak usah ditulis bin botol. Beneran. Yang pertama nasab, yang kedua i'rab. I'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Belum pernah orang ngomong bahasa Inggris I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Tidak ada. This is Muhammadun, tidak ada. Nah, belum pernah lagi. This is Amerika, ka nasab wa alafatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Nasab, i'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Tiba-tiba ada seorang pergi ke hotel. Sampai di hotel, maaf, dia lihat ada perempuan pakai baju yang tidak syar'i, tidak islami, tidak sesuai tuntunan Islam. Terbuka bajunya di belakang. Lalu anak pesantren ini komen, apa kata dia? Menurut hemat saya, itu ibu itu pasti guru bahasa Arab. Loh, kok kamu tahu dia guru bahasa Arab? Dari mana? Wa alamatu nasbiha fathatun zahiratun fi akhirihah. Yang ketiga yang tidak ada dalam agama lain adalah itulah dia sanad keilmuan. Makanya tadi kamu dapat zikirnya dari mana? Langsung ditalqinkan oleh wakil talqin. Wakil talqin mengambilnya dari mana? Dari guru tuan syekh sampai ke atas. Sekarang orang belajar tidak lagi pakai sanad. Kamu dari mana? Saya langsung ke Nabi. Loh, jarak kamu dengan Nabi kan jauh, kok bisa? Saya Google Nabi. Bisa. Mereka kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Namun membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Kita baca dalam kitab haddatsana Abu Zinad, haddatsana Al-A'raj, haddatsana Ibnu Qutaibah, akhbarana. Apabila haddatsana dengan akhbarana, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau gurumu yang membaca engkau mendengar, maka saat meriwayatkannya nanti kau katakan haddatsana Abdus Samad.
Tapi saat gurumu diam saja, murid yang membaca, maka saat itu kau riwayatkan dengan akhbarana. Jadi tidak bisa haddatsani YouTube. Lalu bagaimana kami belajar sama ini Ustaz dengan itu saya ijazahkan. Yang paham amalkan, yang tak paham tanya kiai, tanya ajengan, tanya guru, tanya ketua MUI, tanya alim ulama kita, santri-santri. Sulit dicerna, dipahami dengan baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sanad ini terus dijaga. Sanad keilmuan, saat zikir la ilallah. Sekarang ada orang ngaku-ngaku langsung ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Saya ragu, akhirnya saya tanya Habib ya, ini ada orang ngaku langsung dapat zikir nggak pakai sanad langsung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus ini dia juga ngaku keturunan Nabi. Coba tolong cek. Ternyata ada naqabah Habaib. Dicek, setelah dicek, gimana Habib? Saya tanya. Ini kalau dia ngaku demikian berarti dia hidup 400 tahun yang lalu. Ternyata mereka ada detektor untuk pengukurnya. Ketika dicari bin 3 kali bin ketemu, ngawur, bohong. Apa mazhabnya? Al-Ngawuriyah. Tapi di tempat ini bersanad, berilmu, manaqib diambil dari kata manqabah, biografi, sejarah hidup. Kita ambil bagaimana sibuknya belajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika dia sedang berzikir di Masjid Baghdad, Irak, maka datanglah suara ke telinganya, hai Abdul Qadir Jilani, berhentilah engkau berzikir, karena semua dosamu sudah kuampunkan dan kau sudah masuk surga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung meniup ke sebelah kiri dengan baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lammah. Dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu setan? Karena ajakannya meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak berbaju tasawuf tapi isinya kesesatan. Tapi di sini tetap salat berjamaah, tetap baca kitab, tetap baca i'anatul talibin, tetap baca ihya ulumuddin, tidak meninggalkan syariat, bersanad, bersilsilah, bersyariat. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku-ngaku hakikat tidak bersyariat maka batil. Betapa banyak sekarang ngaku tidak lagi salat. Kenapa kamu tidak salat? Kalau kamu makan pisang, kulitnya dimakan enggak? Enggak, buahnya aja. Gitu juga syariat itu campakkan. Yang penting isinya aja. Muridnya yang memang malas sholat, betul juga ya. Meninggalkan syariat. Tapi Abah Anom, Pangersa Abah tidak meninggalkan syariat. Pangersa Uwa tidak meninggalkan syariat. Sampai hari ini, dari mulai sholat maghrib. Ustadz tadi sudah sampai maghrib? Sudah. Kok Ustadz maghrib isya enggak ada? Jangan-jangan sholat batin juga ini. Saya tetap sholat di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamatkan syariat Islam ini dengan orang-orang yang senjalan antara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Dan itu ada di sini. Ini akan menjadi benteng-benteng ahli sunnah wal jamaah. Satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang menolak ini, tidak percaya sama sekali. Tapi satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang merusak tarekat. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Jangan terpukau melihat orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Maka tetaplah kita istiqamah di tempat ini insyaallah. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Selesai 2 pasal. Masuk yang ketiga. Haul kedua. Pangersa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Mengapa mesti diperingati tahun pertama, tahun kedua? Fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'atiz zikra, karena mengingat-ingat itu akan mengambil pelajaran. Nampaknya saya diundang untuk memberikan tausiah. Bukan, saya datang bukan memberikan tausiah, tapi saya datang mengambil pelajaran. Begitu datang tadi langsung ziarah ke makam. Pelajaran apa yang Abdul Somad ambil? Hai Abdul Somad, ini orang mulia sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi orang tetap datang ziarah ke makamnya berduyun-duyun. Kira-kira kalau kau mati nanti ada nggak orang yang ziarah ke makam kau? Jangan-jangan kuburmu pun dibongkar maling. Jangan-jangan kuburmu pun diratakan traktor karena developer mau buat rumah.
Orang tidak lagi hormat. Sekarang ada orang ziarah ke lubang golf. Lapangan lubang golf. Yasin wal Quran. Loh, Bapak kok baca sih? Ini makam mbah kami dulu. Sudah berubah jadi. Tapi hari ini saya ziarah ke makam. Tadi tegak bersama sahabat di atas. Keluar dari pintu, kami tegak melihat jamaah ramai. Kenapa bisa ramai begini Ustaz Somad? Ada magnetnya. Kalau ada magnet, maka besi-besi yang keliling tertarik. Magnet apa? Ternyata Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, riyadhahnya luar biasa. Mungkin beliau tak ingin disebut. Andai orangnya hidup, mungkin saya khawatir menyampaikannya. Andai ada orang dari sini, khawatir jadi ria. Makanya orang-orang hidup dulu jarang mau menulis biografi hidupnya, takut dia ria. Tapi orangnya sudah meninggal dunia, kita ambil pelajaran. Pernah 2 tahun lamanya maaf tidak berhubungan, hanya ingin riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pernah tidak makan, puasa panjang, puasa dahar. Puasa dahar masih ikhtilaf antar ulama, puasa dahar. Tapi jangan lupa Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan puasa dahar. Setelah Nabi SAW meninggal, Aisyah melaksanakan puasa dahar. Lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kau tinggalkan makanmu, kau tinggalkan minummu, kau tinggalkan syahwatmu demi aku, maka aku muliakan engkau. Berdatangan umat manusia datang kemari kemuliaan. Bahkan sahabat-sahabat dari Bogor, dari Bandung datang. Abdul Somad datang kemari, hadir semuanya. Kenapa? Ada magnet yang luar biasa. Maka kalau ingin mendapatkan magnet ini, banyak-banyak riyadhah. Riyadhah apa dia? Riyadhah bukan olahraga. Riyadhah dengan maksud para ulama tasawuf adalah menjaga. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita meninggalkan jihad kecil, perang, tombak, anak panah. Jihad yang paling besar adalah hawa nafsu. Khusus bagi anak-anak santri-santri, bagus kalian riyadhah banyak puasa sunat. Kenapa? Anak muda nafsu bergelora, seksual, libido. Tapi kalau kalian banyak puasa sunat, riyadhah Senin Kamis, apalagi sampai puasa Daud, itu insya Allah nafsunya ada, tenaga tak ada. Kalau datang kawan, dek, itu ada cewek, udah aku nggak ngeliat. Gelap dah, kunang-kunang udah. Riyadhah, diajak ngomong nggak bisa lagi. Gimana kabarnya soalnya? Memperbanyak riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Bagaimana yang dia lakukan? Jabatan sebagai rektor di Madrasah Nizamul Muluk sudah selesai. Puncak tertinggi rektor. Menjadi qadhi qudat, hakim agung sudah. Tapi ternyata dia berada dalam alam syak, keraguan. Mata tertipu ketika dia lihat di tepi sungai ada kayu yang bengkok. Tepi sungai ada kayu nampaknya bengkok, ketika ditarik lurus, ternyata bayang-bayang menipu mata. Aku percaya kepada Allah dengan mata, menipu dengan telinga, menipu, maka aku mesti sampai kepada haqiqatul haqa'iq. Maka dia pun mulailah riyadhah. 11 tahun lamanya berriyadhah di zawiyah satu pojok Masjid Damaskus. Barulah dia menemukan ma'rifah. Ketika dia ditanya, hai Al-Ghazali, ya apa ma'rifah itu? Al-Ghazali menjawab, nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Kalau sudah hati itu terang, maka terang benderanglah melihat segala yang tersingkap. Allahumma ja'al fi qalbi نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا يا نور على نور اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي نور. Minta dijadikan nur, cahaya yang terang benderang. Kenapa kita bisa melihat, nampak tiang, nampak orang, nampak anak kecil, nampak ibu-ibu, nampak bapak-bapak? Bukan karena mata. Kalau mau tahu, matikan semua lampu ini dan buka mata lebar-lebar. Bisa kita melihat? Tidak, kita melihat bukan karena mata. Innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dari mana muncul slogan kebersamaan yang dideklarasikan oleh Pangersa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab? Bersatu bersama. Ansor ada, FPI ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, NU ada, Jamaah Tabligh Ahbab ada,
Mengapa bisa semua ahbab ada? Mengapa semua ada bisa hadir? Karena kalau sudah cahaya, semuanya terang benderang. Tak lagi melihat baju, tak lagi melihat casing. Yang dilihat adalah signalnya. Untuk apa casingnya Amerika, signal Cina? Untuk apa? Oleh sebab itu maka kita perbaiki signal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pondok pesantren ini riyadhahnya luar biasa. Dari mana? Dari mulai sebelum maghrib zikir sampai selesai salat maghrib nyambung, sampai setelah isya nyambung, terus sampai akhirnya saya ceramah jam 11. Belum pernah saya ceramah jam 11. Tapi malam ini benar-benar full, ibarat cas baterai hampir meledak HP-nya. Penuh mendengar zikir bergoncang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergetar hati sanubari. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat dibacakan oleh qari jadi bertambah iman. Idza dzukirallah, ketika Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar. Kenapa bergetar? Karena dia kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya yang hina, maka kenallah dia Allah yang maha kaya. Maka ini terus kita dalami, belajar. Saya belajar dari Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab tentang buku. Setahun yang lalu lebih kurang saya diberi buku terjemah Sirrul Asrar, dan tadi dapat lagi langsung. Yang kemarin dari murid, yang sekarang dari anak beliau. Saya sudah punya 2 buku. Masya Allah. Bagi yang mau minta, jangan. Itu untuk koleksi saya. Fotokopi boleh, kalau diizinkan penerbit. Kalau tidak ditangkap dengan denda 50 miliar. Apa maknanya? Beliau sibuk ceramah, beliau punya pesantren, beliau punya anak istri keluarga, tapi sempat menulis. Kitabnya banyak. Maka Abdul Somad yang katanya dosen, yang katanya intelektual, yang katanya peneliti, ente bukunya mana Abdul Somad? Hari ini saya benar-benar sedang dididik. Walaupun almarhum sudah meninggal dunia, tapi saya sedang dididik. Engkau belum mati Abdul Somad, bisa jadi orang sudah jauh. Sekarang sudah meninggal dunia, orang masih banyak berziarah. Pondok pesantrenmu mana? Tak ada. Saya hanya mengajar di kampus. Makanya kalau ada yang manggil saya kiai, selalu saya klarifikasi, jangan panggil saya kiai, karena syarat kiai itu berat. Panggil saja saya ustadz, tapi ini kehormatan yang luar biasa. Pulang bukan cuma bawa kiai, ajengan lagi. Ustadz Kiai Haji Ajengan Abdul Somad LCMA. Insya Allah nanti ditulis di kartu nama. Pesantren beliau ada, murid-muridnya banyak, santri-santrinya banyak. Sampai hari ini 2 tahun meninggal, jamaah tetap ramai mengunjunginya. Dan dia punya buku karya ilmiah. Engkau Abdul Somad punya apa? Dia menghatamkan hikam Athaillah As-Sakandari. Dia sampai ke makam Imam Athaillah As-Sakandari di Mesir, yang menulis hikam, sahibul hikam, tapi tak pernah menghatamkannya, tak pernah punya murid yang menghatam. Beliau kalau baca itu sampai 5.000-an orang. Maka ini pelajaran buat kita. Kita hidup ini untuk apa? Ini semuanya adalah panggung dunia. Inilah dunia, panggung sandiwara. Semua yang naik ke atas ini pasti turun. Semua yang pernah naik ke atas ini pasti turun. Naik ke atas sambutan, turun. Naik ke atas pidato, turun. Naik ke atas baca Quran, turun. Yang nggak mau turun, tidurlah sini. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Abah Anom, guru besar Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, hadir, semua mengaguminya. Habis itu beliau pergi berlalu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang merantau. Ketika visamu sudah habis, maka kau kembali ke tempat negerimu. Saya baru pulang dari Taiwan. Banyak saudara-saudara kita mencari nafkah di Taiwan. Untuk apa? Sekedar mencari nafkah. Habis itu dia buat rumah di kampung halamannya di Pantura. Habis itu dia buat rumah. Dia tidak pernah berpikir akan hidup di Taiwan, karena itu bukan negeri dia. Negeri asli kita. Kita menuju Allah. Orang yang pergi menuju Allah itu disebut dengan salik. Ayyuhas salik. Para salik. Man salik. Dari mana kata salik? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya pergi ke tempat benteng perlindungan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, lalu diperlihatkan tiang yang tinggi, ada buah. Saya tanya, ini buah apa? Buah salak. Loh,
Kenapa tidak buah yang lain, apel? Kenapa dibuat buah salak? Karena ini ada hadisnya, buah salak yang ada dalam hadis. Mana dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, itu keterangannya langsung dari Ustaz Salim Afillah. Dari mana dia dapat hadisnya? Saya tak nanya, karena kalau saya tanya takut rusak persahabatan kami. Dia bilang salah, ya saya iya aja lah. Ini semuanya adalah orang-orang yang salik menuju Allah. Tapi dalam berjalan ini kalau tidak ada mursyid yang pernah tahu jalan, kita akan nyasar. Gayat penunjuk jalan, belok kiri, belok kanan, sudah sampai makom mana ini. Datanglah seorang ibu-ibu membawa tasbih kayu besar. Selesai acara pengajian, Ustaz Somad, ya ada yang mau saya tanyakan kepada Ustaz masalah pribadi. Oke. Kenapa tidak tadi tanya? Malu banyak orang. Saya mau tanya 4 mata. Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus saya zikir. Dan dalam perjalanan spiritual zikir saya ini, tiba-tiba saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit sana saya bisa tahu. Tamu yang akan datang saya bisa tahu. Pokoknya semua yang tersembunyi saya bisa lihat. Bahaya ini. Saya jadi cemas. Jadi apa pendapat Ustaz? Saya katakan dalam tasawuf ini namanya kasyaf. Tirai sudah tersingkap, hijab sudah terangkat. Mungkin Allah sudah mengangkat hijabmu sehingga kau bisa melihat. Tapi jangan lupa, kalau engkau tidak punya mursyid yang benar, yang bisa mengarahkanmu, walan tajida lahum waliyyan mursyida, maka engkau bisa tersesat di jalan. Jawab dengan jujur. Ya Pak Ustaz, setelah bisa melihat orang di balik bukit, bisa melihat apa yang tersembunyi, bisa tahu siapa tamu yang akan datang, kau makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Terus terang aku makin lupa Pak Ustaz. Setan sedang mempermainkanmu. Maka kau mesti punya mursyid. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu Panger Sa'abah mengangkat mursyid wakil talqin, mengajarkan talqin, mengajarkan zahir zikir, tapi mengajarkan juga perjalanan batin spiritual. Jangan sampai di perjalanan nanti nyasar. Kenapa saya bisa sampai ke pesantren Az-Zainiyah? Karena ada mursyid yang membimbing, membawa saya. Maka perlunya mursyid dalam kehidupan. Jangan sampai tidak bermursyid. Kamu kenapa tidak? Manusia sampai. Kenapa saya mesti berguru? Dia makan, saya makan. Dia minum, saya minum. Dia punya istri, saya punya. Saya sama. Dalam hal makan mungkin kau sama, tapi dalam hal lain mungkin kau tak sama. Saat kau tidur, dia tak tidur. Kenapa? Karena dia bermujahadah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maulid sudah, manaqib sudah, haul sudah. Yang keempat, milad PP Az-Zainiyah. Jadi Ustaz baca itu aja semua ya. Yang terakhir penceramah Kiai Haji Abdul Somad Al-Syekh. Yang keempat, milad. Untuk apa milad? Pondok pesantren Az-Zainiyah yang ke-37. Untuk apa dibuat acara milad? Ada kakek-kakek, nenek-nenek usia 70, ulang tahun pernikahan. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah jadi pengantin baru? Tidak, mereka tetap top, tua, ompong, peot. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan semangat spirit. Yang selama ini punya uang banyak tapi tidak tahu uang mau dikemanakan, buatlah pondok pesantren. Kita sudah meninggal dunia tetap mengalir. Setiap orang sholat berjamaah, setiap orang membaca kitab I'anatul Talibin, Kashful Sirrul Asrar, kitab-kitab yang mereka baca, membaca manaqiban, maulidan, yasinan, mengalir pahalanya ke makam orang-orang yang pernah berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf. Allahu Akbar. Maka teruslah membangun lembaga pendidikan. Kalau tadi akan dikatakan akan muncul KZN kecil yang akan muncul beratus ribu, maka begitu juga akan muncul pesantren Az-Zainiyah yang lain di muka bumi ini, insyaallah. Kenapa? Benteng terakhir mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kristenisasi, dari komunis, liberal, sekuler, aliran sesat. Satu-satunya benteng terakhir adalah pesantren. Tentara angkatan bersenjata bekerja sama dulu menjaga keutuhan NKRI harga mati. Allahu Akbar.
NKRI harga mati dijaga dengan apa? Dengan kebersamaan menjaga. Makanya yang paling dibenci oleh komunis adalah tentara dan umat Islam, angkatan bersenjata. Kenapa? Karena inilah yang dulu menggagalkan keinginan-keinginan. Oleh sebab itu bila malam ini nampak di pondok pesantren banyak angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara hadir semuanya. Ada rangka apa? Karena ini sudah sejarah masa lalu Republik Indonesia sampailah hari ini. Pertahankan, pondok pesantren harus tetap ada. Aliran-aliran sesat berseliweran, aliran-aliran palsu, Islam mengatasnamakan Islam tapi tidak membawa kebenaran. Kalau sudah kita bersama di sini, maka anak-anak kita sudah kuat. Kalau datang orang-orang membodoh-bodohi dia tidak akan tertipu karena dia sudah paham akidahnya mantap, syariahnya oke, tasawufnya hebat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Masalah tarekatnya terserah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, tapi yang besar kebetulan di sini adalah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah insyaallah. Adapun yang sudah bersama begini jangan kelahi hanya masalah khilafiyah. Dulu orang Muhammadiyah sampai kelahi sama NU gara-gara kunut subuh. Tapi ternyata kita tidak lagi mempermasalahkan itu. Kelahi masalah kunut subuh, kata orang Muhammadiyah enggak ada tuh kunut subuh, kata orang NU mesti kunut subuh, berhujah berdalil sampai jam 2 malam. Besok sama-sama enggak sholat subuh. Ini enggak benar. Maka kita ini mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Maka kita bersama melawan kemungkaran, Islamisasi, maka bersatu memperjuangkan syariat Islam di bumi Sukabumi insyaallah. Amin. Tadi dikatakan ada pejuang penegak syariat Islam. Ini mesti, karena tidak selesai dengan ceramah. Saya ambil sampel contoh satu, naik pesawat. Ketika kita naik pesawat yang terdengar musik apa? Musik barat. Musik barat. Kenapa? Karena pilotnya itu tidak tamat pesantren. Coba kalau pilotnya tamat pesantren, maskapai penerbangan punya orang pesantren, begitu masuk pasti salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tenang hati kita, salawat. Pasti pramugarinya itu pakai jilbab, pakai rok panjang. Maka kita yang hafal Quran, anak-anak tahfiz Quran terjaga, terpelihara. Sekarang andai adalah kendaraan yang cepat tanpa harus melalui pesawat yang bisa mengantarkan kita, mungkin kita akan berpikir ini perbaikan ke depan. Pendidikan akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Yang sekarang kelas 1 sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2017 2027 mereka akan tamat. Mereka yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, akan menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Maka insya Allah Islam akan didukung dengan kekuatan politik insya Allah. Allahu Akbar. Orang mabuk-mabuk pesta nikah sudah menjadi kelaziman bagi setiap kepala yang anaknya menikah, dia siapkan mabuk. Kalau tidak, anak-anak muda tidak mau kerjasama. Sudah menjadi tradisi. Bagaimana menghapuskan itu? Tidak bisa dengan ceramah. Kita ceramah khutbah Jumat, anak-anak jangan mabuk, mereka enggak sholat Jumat. Gimana caranya? Keluar perda, peraturan daerah kabupaten, tidak boleh pesta lebih dari jam 11 malam. Kalau ada, maka Pak Kapolsek akan menangkap. Bisa. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dalam hatinya ada iman. Dia ingin menjaga rakyatnya. Mereka tidak ingin ada keributan, zina, narkoba. Tapi payung hukumnya tak ada. Maka dibuatkan perda syariah. Tidak bisa perda, perbub, peraturan bupati. Datang. Inilah yang akan membangkitkan, akan muncul kiai-kiai, ulama-ulama, ajengan-ajengan di bumi Jawa Barat bil khusus, Indonesia secara umumnya. Bangkitlah Islam dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai ceramah jam 11, sekarang pas jam 12. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. 1 jam ceramah, 1 jam menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada orang yang bertanya, apa tadi, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tentang maulid, tentang manakib, tentang haul, tentang milad. Saya tak ingat foto. Terima kasih. Nah, sekarang mohon maaf membelakangi kiai, ulama. Kenapa Ustaz berdiri kok enggak duduk? Ada 2 alasan. Yang pertama, mungkin ada ibu-ibu yang mau lihat, penasaran.
Yang kedua, tidak boleh membelakangi ulama. Ini karena menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Nanti saya tulis di www.somatmoroccoblogspot.com. Bagaimana cara menghilangkan istri? Bagaimana cara menghilangkan sifat riya yang ada dalam hati, penyakit yang sangat samar ini. Sedangkan Fudail bin Iyad beramal karena syirik dan meninggalkan. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajrihim syirik. Tidak jadi solat sunat karena takut dipuji orang, riya. Masuk masjid mau solat sunat tahiyatul masjid, nggak jadi, takut dipuji orang, riya. Solat supaya dipuji orang, syirik. Maka jaga hati, tetap usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ada bisikan-bisikan dalam, lawan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. La ughwiyannahum, aku akan tetap berbisik-bisik dalam hati mereka. Berapa lama? Madaman arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh masih ada dalam jasad, maka setan akan terus berbisik-bisik. Jadi kalau ada orang berkata, Ustaz, aku sudah tidak ada lagi bisikan dalam hatiku, berarti kau sudah mati. Lawan. Berkat karamah guru-guru, Tuan Syekh, bertawassul kepada Allah, mohon supaya kita ditolong Allah melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya kuat hafalan Al-Quran? Saya sering cepat lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Cacatnya ilmu adalah lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Lupa hafalan. Manusiawi. Ada yang lebih parah, lupa anak, lupa istri, lupa kampung, lupa nama. Itu namanya amnesia. Ada lagi ingatnya cuma 20 jam. Lewat 20 jam hilang. Itu namanya demensia. Manusia, demensia, amnesia. Kamu siapa? Kata dia kepada istri dia. Kamu siapa? Aku istri Mas. Demensia. Tapi duit dia ingat. Nah, ini jadi masalah. Kami dulu kuliah di Al-Azhar, dihafal setengah halaman. Dihafal. Setelah itu dibaca dalam solat. Solat qabliyah subuh, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Dibaca dalam solat. Tulis tangan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina. Menulis itu menguatkan ingatan. Tapi yang paling penting adalah syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', hafalanku kacau, error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memesankan kepadaku, kau tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah pada orang pelaku maksiat. Bagaimana hukumnya kredit barang? Apa termasuk riba? Tidak. Pak, saya beli kompor ini cicil 12 bulan, tidak riba. Dengan syarat langsung, tidak ada pihak ketiga yang menyediakan uang. Pihak ketiga penyedia uang ini yang menyebabkan dia jadi riba, karena akadnya uang dengan uang. Adapun uang dengan barang cicil tidak riba. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Sahabat Nabi membeli Barirah, dia cicil 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya. Dia cicil budak 9 tahun, boleh. Mencicil gandum, boleh. Oleh sebab itu yang tidak boleh adalah kalau ada penyedia jasa uang dengan uang, riba. Pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia akan bangun dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat kita lihat ada orang kerasukan, kamu makan riba ya? Dia pun nunjuk kita juga, kau lebih parah lagi gitu. Saya sudah menikah, alhamdulillah. Tapi istri dan anak saya pergi, na'udzubillah. Kembali ke agama Kristen, murtad, dan menikah lagi dia dengan orang Kristen. Apakah saya berdosa? Ya, berdosa. Kenapa berdosa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Mestinya kau jaga mereka dari api neraka. Kok bisa mereka murtad? Ingat, laki-laki, perempuan, kalian punya 5 hak. Ada 5 hak perempuan dalam diri kalian, dan ada 5 kewajiban. Kasih dia makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kenapa dia bisa murtad? Bisa jadi dia tidak makan, sementara ada yang lain akan memberi dia makan. Bisa jadi dia kurang perhatian, ada yang lebih perhatian. Bisa jadi dia tidak dididik, ada yang memberi pendidikan. Hati-hati. Ini sudah kacau. Nasi sudah jadi tai ayam.
2 orang sudah murtad, bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Gimana hukumnya istri yang suka menghalang-halangi suami yang mau menghadiri tabligh? Istri setan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Allahul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Jangan bang, jangan ngaji. Maka kalian santri, kalian nanti menikah dengan santriwati Az-Zainiyah. Tapi jangan sekarang. Kalian kuliah dulu, setelah sukses berhasil, nanti pas temu alumni datang kemari. Pertemuan alumni akbar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, penceramah Abdul Somad LCMA. Nah, pas ketika kalian alumni, ketemulah yang dulu ingusan jelek pesek, ternyata sekarang sudah kaya, bawa mobil mewah. Pesek nanti ada yang tersinggung. Susah saya. Yang dulunya nggak cantik dan nggak mancung, ada akhir datang, tiba-tiba, loh itu siapa? Itu yang dulu terdekat asrama. Iya, yang dekat yang dulu. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah jadi pegawai Pemprov. Masya Allah. Itu yang mana? Itu yang dulu yang makan bakwan bayar, kalau makan 3 bayar 2 itu. Hanya mereka ketemu, ngomong sama kiai. Jangan kiai, saya mau sama dia. Oke, saya pinangkan. Dipinangkan, nikahlah, walimah, maka baik. Kalau tidak, kalian 2 kali kerja. Kalau orang baik ketemu orang baik, lalu orang jahat, siapa yang menyelamatkan Pak Ustadz? Oke, yang kedua nanti baru cari orang jahat. Ini bayangkan yang cantik-cantik, yang hafal Quran, yang bisa nahu sorob, yang bisa baca kitab, tiba-tiba nikah dengan anak funky, kan kasihan. Dia jilbabnya panjang, suaranya bagus, nikah sama anak funky. Bayangkan, mesti kalian yang menyelamatkan itu. Kalau tidak, habis dia. Jangan sampai saya bertindak. Saya dapat musibah, yaitu kena tipu Pak Ustaz. Saya sudah ridho ikhlas dengan cobaan ujian ini. Mungkin Allah menaikkan derajat atau apa, yang pasti berpikir positif. Tapi istri saya sampai sekarang belum ikhlas. Malahan suruh proses ke hukum. Itu gimana Pak Ustaz? Apakah Allah mengajar nunggu istri saya ikhlas atau gimana? As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Wal ainu bil aini, kalau matamu dicolok orang, cucuk mata dia. Wan nafsu bin nafsi, kalau nyawamu dihilangkan orang, bunuh juga dia. Wal juruha qisas, kalau kamu dilukai, lukai juga dia. Dalam Islam ada hukum. Sekarang dia menipu, lapor ke Polda, tangkap dia. Bahwa kemudian dia mau kembalikan barang dan minta maaf, maafkan dia. Tapi dia sudah lempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Begitu Islam mengajarkan. Ingat tadi ketika dibacakan tambih, pesan dari Kiai Haji Abdul Mubarak, pesan itu saya masuk dari ke hati saya, ya, pesan yang akhir-akhirnya, bila ada orang mengejekmu, maafkanlah dia. Itu kalau saya yang mengejek-ejek saya di internet ini, saya maafkan. Itu pesan dari Kiai Abdul Mubarak, pelajaran, saya maafkan. Doakan mereka. Nah, tapi hukum tetap ada berlaku. Maka dia tutup untuk ibu nih. Nah, ada namanya hukum sebab akibat, tapi ada keteledoran kita. Kenapa kita ditipu orang? Sepeda motor kita kunci, stangnya sudah dikunci, ban depannya digembok, ban belakangnya dikasih rantai, diikat ke pohon pinang. Begitu pulang pengajian, pinangnya disinsur. Ini takdir, qadarullah, kita harus ikhlas. Jangan berpikir kenapa tadi aku ikat ban belakang, kenapa ban depan enggak, kenapa tadi aku ikat, kenapa. Katakan qadar Allah, takdir Allah. Tapi kalau motornya memang kuncinya di